Badut TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Badut TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita berjumpa dalam program Ramadan yang dikemas dalam Kurma atau Kuliah Ramadan bersama Rektor Universitas Islam Malang, Profesor Dr. Haji Maskuri MSI. Kita akan belajar bersama mengenai tema-tema yang sangat menarik untuk kesempatan kali ini di bulan suci yang penuh berkah ini. Pemirsa Badut TV, tidak henti-hentinya kami selalu mengingatkan untuk menjaga kesehatan, untuk meningkatkan kebersihan dan menerapkan pola hidup bersih agar kita terhindar dari segala macam jenis penyakit. Dan tentunya protokol kesehatan ya yang harus kita patuhi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tidak hanya masalah kesehatan yang sekarang ini menerpa dalam kehidupan kita. Tapi di era sekarang ini kepemimpinan dalam Islam itu sudah merupakan suatu bagian dari hidup kita. Bahwa konsep kepemimpinan dalam Islam itu memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh, bukan saja dibangun dari nilai-nilai ajaran Islam. Namun telah dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tentunya dan Khulafaur Rasyidin. Bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, berkembang dinamis karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan budaya. Dan tentunya kepemimpinan itu berasal dari mana? Ya, itu nanti yang akan kita bahas bersama narasumber kita yang sangat inspiratif dan selalu menemani kita di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Bagaimana? Langsung saja kita hadirkan pemirsa Badut TV yang dirahmati Allah. Kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau selalu sehat, selalu ceria, selalu memberikan semangat-semangat motivasi untuk kita selalu belajar di bulan suci yang penuh berkah ini. Begini, Prof. Untuk tema kali ini tentunya kepemimpinan dalam Islam. Di dalam Islam itu kepemimpinan itu kan harus ada asal-usulnya kan, Prof. Tidak ujuk-ujuk menjadi pemimpin, tidak ujuk-ujuk seperti halnya Prof sebagai seorang rektor. Nah, tentunya di segmen yang kemarin sepertinya Prof juga sudah membahas terkait masalah zikir, bahwa Prof dimulai dari mengajar di SMA aja, Prof. Ya, itu nanti akan diceritakan banyak sekali oleh profesor kita terkait dengan pengalaman-pengalaman menjadi seorang pemimpin. Ya, tentunya untuk menjadi pemimpin itu, Prof, tidak tiba-tiba, okay? Tetapi melalui suatu proses sehingga seorang itu bisa menjadi pemimpin. Okay. Bagaimana asal-usul seseorang itu menjadi pemimpin sejatinya, Prof? Yeah. Baik, terima kasih Mbak Teres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Badut TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senang sekali kembali berjumpa di suasana bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah. Amin. Dan bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan penuh kekhusyuan dan sekaligus juga bisa kita laksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Satu tema yang sangat menarik dalam kesempatan hari ini berbicara tentang kepemimpinan dalam Islam. Terkait dengan asal-usul kepemimpinan, memang kita bisa melihat dari berbagai sisi. Jadi, asal-usul kepemimpinan itu ada yang mengatakan bahwa itu karena nasab. Karena keturunan dia bisa menjadi pemimpin. Yeah. Tapi ini tidak selalu bisa kita buktikan. Pada masa Rasulullah Muhammad SAW, keluarga Rasulullah, katakanlah seharusnya yang berhak untuk memimpin itu kan keluarga Rasulullah. Yeah. Yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib, itu keluarga Rasulullah. Tetapi itu tidak terjadi karena
sebuah aklamasi yang dilakukan oleh para sahabat pada saat itu sehingga menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama mengganti Rasulullah ketika Rasulullah telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah pun juga tidak menunjuk Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah yang pertama. Tetapi ada satu adagium bahwa kalau misalnya saja anaknya kiai harus menjadi kiai kan juga tidak. Tapi ada yang mengatakan bahwa keturunan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dia menjadi pemimpin karena keturunan. Begitu. Tapi tidak setiap orang yang memiliki jabatan khusus yang kemudian mewariskan kepada putra-putrinya juga tidak. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bahwa asal-usul kepemimpinan itu karena kelompok yang membuat mereka menjadi pemimpin karena ada kelompok yang mendukung mereka untuk menjadi pemimpin. Lingkungan sekitar, Prof? Lingkungan sekitar untuk menjadi pemimpin. Ya contoh lah di partai-partai politik kalau di negara kita gitu ya, ada sekelompok partai yang mendukung untuk menjadi pemimpin, tapi ada sekelompok yang tidak kan begitu. Ini karena kelompok yang menjadikan dia pemimpin. Yang pertama tadi itu dia menjadi pemimpin karena keturunan. Yang kedua karena kelompok yang menjadikan mereka menjadi pemimpin. Dan yang ketiga adalah karena kemampuan yang mereka miliki sehingga dia menjadi pemimpin. Jadi kalau karena kelompok tadi itu belum tentu mereka punya kemampuan menjadi pemimpin. Karena kelompoknya saja yang berharap untuk mereka menjadi pemimpin. Tapi yang ketiga ini, dia menjadi pemimpin karena memang mereka punya kemampuan untuk menjadi pemimpin. Kalau kemauan, Bro? Kalau kemauan hampir semua orang mau untuk jadi pemimpin. Gitu ya, Bro? Iya, seperti sampean kira-kira juga mau juga untuk menjadi rektor kan begitu ya. Tentunya harus izin dulu, Bro. Itu ya. Jadi ini kemampuan. Tapi ada pula asal-usul menjadi pemimpin itu karena ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala mereka menjadi pemimpin. Contoh misalnya saja, Talut ditunjuk oleh Allah menjadi seorang raja. Banyak sahabat yang pada saat itu sebetulnya protes. Ya Allah, kenapa Talut engkau tunjuk menjadi seorang raja? Begitu. Tapi pada saat itu protesnya apa? Talut adalah orang yang miskin. Tetapi Talut sesungguhnya adalah orang yang kaya ilmu. Orang yang punya performan tinggi dan gagah, berani. Maka ditunjuk oleh Allah menjadi seorang raja. Itu. Jadi pemimpin ini tidak tiba-tiba atau bahasanya Mbak Daris itu ujuk-ujuk jadi pemimpin. Tidak. Tapi bisa jadi karena dari keturunan, kelompok, karena dari kelompok, karena dari kemampuannya, karena memang ditunjuk oleh Allah. Nah, sekarang ini sudah agak langka ini, yang berkaitan dengan mereka ditunjuk menjadi pemimpin karena kemampuannya. Tapi karena kelompoklah yang menjadikan mereka menjadi pemimpin. Kenapa, Prof? Fenomena itu bisa terjadi sekarang ini, Prof? Ya karena ada like and dislike. Suka dan tidak suka. Ada yang karena itu koleganya, kan begitu. Jadi sifat-sifat yang seperti ini atau sikap-sikap yang seperti ini begitu menjamur di lingkungan kita. Gitu ya. Jadi bahkan pada saat itu Nabi Musa alaihissalam ditunjuk oleh Allah untuk membebaskan manusia dari tirani dari Fir'aun pada saat itu. Jadi hegemoninya Fir'aun luar biasa. Lalu kemudian kita lihat Nabi Isa alaihissalam ditunjuk oleh Allah untuk menjadi pemimpin dalam rangka untuk apa? Membebaskan manusia dari sikap-sikap materialisme dan tiranisme pada saat itu. Rasulullah ditunjuk oleh Allah menjadi pemimpin untuk membebaskan manusia dari sikap-sikap jahiliyah, dari sikap-sikap kekafiran, dari sikap-sikap kemunafikan. Ini karena ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita-kita ini
Sebetulnya sangat berharap langsung ditunjuk oleh Allah. Begitu. Tapi karena kondisinya ya Prof sekarang ini. Iya, bisa jadi mereka yang menjadi pemimpin itu karena ditunjuk oleh Allah, kita nggak tahu. Tetapi bisa jadi karena kemampuannya, bisa jadi karena kelompok, bisa jadi karena keturunannya. Ini bagaimana kita membaca sebagai orang yang membaca terhadap lingkungan itu. Yang saya Prof, berarti kepemimpinan itu bisa kita usahani nggih? Kalau bahasanya bisa kita berjuang untuk mendapatkan kepemimpinan itu. Bisa. Meskipun kita tidak punya kelompok yang tadi Prof sampaikan, kita tidak dari kalangan nasab yang itu memang mumpuni, dari keturunannya ada pemimpin. Apakah itu juga bisa Prof? Sebenarnya bisa. From zero sebenarnya mereka berangkat. Ya, itu tinggal kekuatan doanya kepada Allah. Berarti satu lagi Prof, berarti doa itu masuk dalam. Itulah yang tadi saya katakan bahwa ditunjuk oleh Allah. Doa itu diantaranya juga Allah lah yang menghendaki, begitu. Jadi dia nggak punya kolega yang banyak, bukan tidak punya keturunan yang memadai, tapi dia punya kemampuan, misalnya saja, tapi ditunjuk oleh Allah di situ. Ya Sewu, berarti kita kalau berpikiran enak ya diam-diam saja, nanti kalau kita sudah dapat ditunjuk oleh Allah kita akan jadi pemimpin. Terus berarti apa bedanya dengan orang yang berusaha tadi? Nah, usahanya itu ada didasarkan kepada kemampuan mereka. Kalau kemampuan mereka dibaca oleh orang lain dan dia mumpuni, maka disitulah kemampuan. Dan sekaligus ungkapan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nyosewu, berarti akan mensekatkan bahwa kondisi kepemimpinan itu harus yang tadi Prof sampaikan, harus berkelompok dan harus bernasab. Ketika yang tidak mempunyai dari elemen tersebut, berarti kan mereka mempunyai kecil hati, Prof. Bukan saya sekat. Nanti tidak bisa jadi pemimpin jadi, karena bukan sekat, bukan. Apa, itu kan kita tadi berbicara tentang asal usul menjadi pemimpin. Jadi kalau sudah asal usul menjadi pemimpin itu paling tidak kita lihat dari 4 sisi itu. Apakah dia itu didukung oleh kelompoknya atau tidak? Ya bisa jadi didukung oleh kelompok karena punya kemampuan. Kan begitu. Baik. Tentunya pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah, kita akan sangat menarik sekali perbincangan kita terkait kepemimpinan dalam Islam. Dan ini sangat marak sekali apalagi nanti di era-era konsensus pilpres dan lain sebagainya. Tentunya nanti akan saya bertanya kembali kepada Prof terkait kepemimpinan itu merujuk bagaimana yang diteladani oleh Rasulullah dan untuk kita semuanya. Baik pemirsa Batu TV, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita kali ini, mari kita ikuti jeda iklan berikut ini. Universitas Islam Malang. Kampus unggul mewujudkan World Class University. Selalu berkreasi untuk negeri. Religius dan akhlakul karimah. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan entrepreneur yang islami. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Smart, creativity, dan inovasi. Mari bergabung masuk kuliah di Universitas Islam. Kami siap mengantarkan generasi muda berkarakter, mandiri, profesional, dan berdaya saing global. Unisma dari Info untuk Indonesia dan peradaban dunia. Universitas Islam Malang. Kampus unggul mewujudkan World Class University. Selalu berkreasi untuk negeri. Religius dan akhlakul karimah. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan entrepreneur yang islami. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Smart, creativity, dan inovasi. Mari bergabung masuk kuliah di Universitas Islam. Kami siap mengantarkan generasi muda berkarakter, mandiri, profesional, dan berdaya saing global. Unisma dari Info untuk Indonesia dan peradaban dunia.
Pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah, kita masih di segmen yang kedua terkait perbincangan kita kali ini di program Kurma Kuliah Ramadan bersama Rektor Universitas Islam Malang, Profesor Dr. Haji Maskuri MSI. Yang masih setia beliau di sini menemani kita semuanya ya, Prof. Oke. Siap. Tentunya materi kita saat ini sangat menarik sekali, kepemimpinan dalam Islam, Prof. Kira-kira dimensi apa ya, Prof, yang dikembangkan oleh pemimpin kita? Iya. Jadi begini Mbak Daris, kenapa status kepemimpinan itu seringkali dikejar oleh orang? Karena paling tidak ada 3 hal. Kepemimpinan itu akan bisa melahirkan sebuah karisma. Kepemimpinan itu akan bisa melahirkan status sosial. Dan bahkan kepemimpinan itu pun juga identik dengan kekayaan. Itu sehingga menarik simpatik pada setiap orang, apalagi di partai politik. Begitu. Tapi harus dipahami oleh para pemirsa bahwa di dalam Islam ada beberapa dimensi-dimensi kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah sebagai amanah. Itu di dalam Al-Quran dijelaskan, innallaha ya'murukum antu adul amanati ila ahliha. Bahwa Allah itu menyampaikan amanah kepada orang yang memang memiliki keahlian, punya kemampuan. Kalau tadi di dalam asal usul kan saya singgung sebagai asal usul kepemimpinan itu karena dia punya kemampuan. Harusnya orang yang punya kemampuan itulah yang memang layak untuk menjadi pemimpin. Jangan kemudian tidak punya kemampuan, ingin jadi pemimpin, rusak lembaga. Idza wusidal amru ila ghairi ahli faqtadirsa. Jadi kalau amanah itu diberikan kepada orang ahli yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Ini adalah satu pesan yang sangat mendalam sekali oleh Imam Ali itu. Nah, dipandang sebagai amanah. Yang kedua adalah kepemimpinan itu dipandang sebagai khidmah. Yang ketiga, kepemimpinan itu dipandang sebagai mas'uliyah. Dan yang keempat adalah kepemimpinan itu dipandang sebagai riayah. Gitu. Apa itu, Prof? Nah, Keempat apa tadi, itu? Prof. Itu ya. Pemirsa Batu TV ingin tahu semuanya tentunya, Prof. Betul. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah dipandang sebagai amanah. Tadi ayat Al-Qur'an yang sudah saya sebut. Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau secara aklamasi ditunjuk menjadi khalifah yang pertama, apa yang beliau ungkapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Satu ungkapan yang sangat menakjubkan bahwa segala sesuatu dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabatku, saya bukanlah orang yang paling hebat di antara kamu, tetapi saya adalah orang yang memiliki tugas yang berat dan kompleks. Maka siapapun di antara para sahabatku ini, yang ketika saya menjadi pemimpin, saya tidak bisa menjalankan sebagaimana kepemimpinan yang seharusnya saya lakukan, bantu saya. Itu rendah hatinya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama. Gitu. Lah, andaikan kepemimpinan yang ada di lingkungan Indonesia ini seperti mencontoh kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kan indah banget. Tidak lagi berbicara siapa saya, tapi tidak berbicara juga kita bersama. Begitu. Maka ini menjadi penting. Yang kedua adalah punya dimensi khidmah sebagai pelayan. Pemimpin itu pelayan. Saya selaku rektor, ini pelayannya Mbak Daris itu. Sebagai pelayan. Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Kesejahteraan harus kita tingkatkan. Fasilitas harus kita penuhi. Lingkungan harus nyaman. Lingkungan harus bersih. Semuanya masuk ke kampus tersenyum. Bisa saja begitu. Kita pelayani. Maka saya paling nggak suka kalau segala sesuatu ini
Seperti di Menara Gading, nggak suka saya lebih baik turun. Turun dari sisi apa? Menyapa kepada siapapun. Ke fakultas, saya harus datang ke fakultas. Ke mahasiswa harus datang ke mahasiswa. Tidak lagi semata-mata kita mengundang, tidak. Suatu saat harus turun begitu. Kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau menuju ke Madinah dari Mekah. Beliau diiringi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau diiringi oleh Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini adalah seorang khadimah. Kalau dalam bahasanya Mbak Daris itu adalah pembantu rumah tangga. Nah, di tengah perjalanan kehabisan bekal. Bahkan yang terseok-seok lebih dahulu adalah Abdullah bin Uraikid, pembantunya, nggak kuat dalam perjalanan dari Makkah ke Madinah itu. Bekal hanya habis pada saat itu kan jalan. Belum ada kendaraan, Unta, Prof? belum ada pesawat, menggunakan unta saja, menggunakan unta. Lalu kemudian hampir semaput Abdullah bin Uraikid pada saat itu. Abu Bakar As-Siddiq bergegas untuk mencari makanan pada saat itu. Menemukan seekor domba. Seekor domba ini berada di padang pasir. Yang kemudian bertanya kepada orang-orang, siapa pemilik domba ini? Ada di antara yang tahu, yang punya adalah Ummu Ma'bad. Abu Bakar As-Siddiq datang ke situ yang kemudian bertanya kepada Ummu Ma'bad. Ditanya, wahai sahabatku, apakah engkau namanya Ummu Ma'bad? Iya, saya Ummu Ma'bad. Saya terus terang perjalanan dari Makkah ke Madinah, wahai sahabatku Ummu Ma'bad. Apakah engkau yang punya domba itu? Iya, saya yang punya domba. Bolehkah domba itu kami peras agar supaya keluar air susunya? Lalu kemudian, apa mungkin? Kata Ummu Ma'bad, apa mungkin? Kata Abu Bakar, biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala disampaikanlah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Muhammad Rasulullah SAW kemudian menghampiri domba tadi itu dan diperas, keluarlah air susunya hampir 2 liter. Takjublah Ummu Ma'bad. Yang domba yang kering kerontang seperti itu yang kemudian diperas, keluar susunya hampir 2 liter. Lalu kemudian pada saat itu Rasulullah Muhammad SAW mempersilahkan Ummu Ma'bad, wahai saudaraku, wahai sahabatku, silakan engkau minum air susu. Enggak. Kamu silakan minum. Enggak. Kenapa Ini, Prof tidak mau? Rasulullah Muhammad SAW mempersilahkan yang punya domba lebih dahulu untuk meminum. Tapi Ummu Ma'bad menolak. Dan kemudian Rasulullah mempersilahkan kepada Abdullah bin Uraikid, pembantu yang hampir ini tadi, yang sudah semaput ini tadi. Dia diminta untuk minum. Apa kata Ummu Ma'bad? Jangan, kamu dulu yang minum, yang memeras. Enggak, karena ini yang hampir dia sudah tidak kuat dan semaput dia. Apa bahasa semaput? Pingsan. Pingsan, hampir pingsan dia, Iya. hampir pingsan. Maka barulah dipersilahkan untuk meminum. Jadi dipersilahkan meminum Abdullah bin Uraikid, seorang pembantu, dipersilahkan meminum lebih dahulu. Setelah itu Rasulullah meminta kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, silakan sahabatku minum. Apa Ummu Ma'bad katakan? Jangan, kamu dulu. Rasulullah yang diminta. Di hadapannya nggak tahu itu kalau Rasulullah. Tapi kemudian Rasulullah meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk minum lebih dahulu. Enggak, ini juga mau pingsan, kata Rasulullah Muhammad SAW. Setelah itu Rasulullah mempersilahkan Ummu Ma'bad minum. Enggak, kamu dulu yang minum. Enggak, karena kamu yang punya domba ini, maka kamu harus menikmati dulu. Kemudian barulah Rasulullah Muhammad SAW yang meminum itu. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu sebagai pelayan dari para orang-orang yang ada di sekitarnya ini, bukan berarti kemudian Rasulullah meminum lebih dahulu, tapi melayani sahabat, melayani pembantunya, melayani yang memiliki domba tadi. Betapa indahnya kepemimpinan seperti ini.
Nggih. yang tidak berorientasi untuk kepentingan pribadinya semata-mata, tetapi untuk kepentingan orang lain dan kepentingan dirinya. Inilah sesungguhnya sebagai hikmah pemimpin itu sebagai pelayan. Maka nggak perlu kita di Menara Gading menjadi seorang pemimpin itu egoisme yang kemudian dia selalu berada di kantor yang anggotanya harus datang dan lain sebagainya. Jangan berharap kepemimpinan yang seperti itu untuk maju. Karena kepemimpinan yang hebat adalah kepemimpinan yang melayani. Kepemimpinan yang peka terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Kepekaan inilah sesungguhnya menjadi kunci utama terbangunnya sebuah amanah itu. Dan yang ketiga adalah sepertinya terperana, Mbak Daris. Betul sekali, Prof. Bukan begitu kan, pemirsa Batu TV? Ya, sepertinya kita menyaksikan sudah sangat enjoy sekali terkait tema kita pada hari ini, kepemimpinan dalam Islam. Kita baru 2 tadi. Kurang 2, Prof. Kurang 2. Kurang 2. Yang kedua adalah mas'uliyah. Mas'uliyah. Kepemimpinan itu akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban baik oleh masyarakatnya maupun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Aisyah sebagai saksi ketika hidup Rasulullah Muhammad SAW minta rukhsah pada Allah Subhanahu wa taala ketika hambanya diwajibkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj minta dispensasi, ya Allah, malaikat Jibril pada saat itu sudah tidak mengikuti lagi ke langit ke-7. Minta langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala, andaikan umatku nanti akan melaksanakan ibadah sholat ini sampai 50 waktu dalam sehari semalam, mereka akan keberatan. Maka saya minta 5 saja. Maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi pemimpin ini juga harus meringankan beban rakyatnya. Bukan memberikan beban yang terlalu berat. Tapi bukan berarti meringankan ini kemudian tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Bekerja sungguh-sungguh untuk demi kemajuan dan kemaslahatan umat. Begitu. Beban dalam konteks ini berbeda loh. Beban bekerja dengan beban ibadah tadi itu. Beban bekerja ada target kita, mesti terukur di situ, terukur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka disesuaikan dengan kemampuannya. Dan yang terakhir adalah riayah, yaitu menjadi seorang pemimpin. Mereka bagaimana supaya bisa memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan dalam yang dipimpinnya itu. Itu sepertinya yang terpenting, Prof. Betul. Maka dari itu ada seorang sahabat yang pada saat dia ini Umar bin Khattab, Umar bin Khattab ketika menjadi seorang khalifah, lalu kemudian ada unta yang terjatuh dan mati di jalan. Umar bin Khattab begitu menangis karena dia seharusnya bisa mensejahterakan, tetapi justru rakyatnya menderita, bahkan hewannya ada yang meninggal. Maka sesungguhnya orientasi kepemimpinan itu adalah bukan untuk memperkaya dirinya, tetapi untuk mensejahterakan rakyatnya. Nyun sewu, Prof. Dengan tadi Prof juga menyampaikan bahwa pemimpin itu untuk memperkaya, untuk mensejahterakan, tapi tidak untuk memperkaya dirinya. Kalau kita kaitkan dengan sekarang ini, banyak sekali pemimpin itu yang masih korupsi, Prof. Nah, sedangkan bahwa koruptor itu kan kita tahu hal yang dilarang, tentunya. Tetapi mengapa di era sekarang ini masih banyak yang terjadi, Prof? Itu kembali kepada hati nurani mereka masing-masing. Dan sekaligus juga godaan antara keimanan dengan materi, kuat mana? Kuat imannya atau kuat materinya? Kuat imannya atau kuat imunnya? Begitu. Kalau kuat imannya, maka dia tidak akan melakukan itu. Karena iman ini kan sesungguhnya
fluktuasi. Yazidu wa yanqus. Kadang-kala bertambah, tapi kadang-kala juga berkurang. Itu iman seseorang. Maka mereka-mereka yang korupsi itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah lemahnya kualitas iman, dan yang kedua adalah adanya kesempatan. Makanya di sini berarti kita tahu terkait dengan menjaga kepemimpinan itu tidak harus diri kita sendiri, tapi dari lingkungan terdekat kita itulah yang harus juga menjaga dari kepemimpinan sendiri. Betul sekali. Baik Prof, ternyata tidak terasa waktu kita sudah sangat panjang, dan untuk mengakhiri pertemuan hari ini, bagaimana kalau kita mendengarkan closing statement dari profesor kita? Bagaimana Prof? Baik, para pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, idealnya menjadi seorang pemimpin adalah mereka memiliki sebuah kemampuan. Dan apabila mereka sudah diamanai untuk menjadi pemimpin, harus mendudukkan diri bahwa kepemimpinan adalah merupakan sebuah amanah. Amanah dari Allah yang harus dijaga dengan baik, dan dia berbuat karena Allah, bukan karena siapapun. Dengan demikian, maka dia akan mendapatkan kasih sayang dari Allah, dan termasuk juga kasih sayang dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Kepemimpinan bukanlah sebuah status yang selalu ada di Menara Gading, tetapi kepemimpinan adalah sebagai seorang pelayan. Dan bagi seorang pelayan, bagaimana mempertanggungjawabkan kepemimpinannya itu, baik kepada masyarakat, lingkungan, maupun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dia harus ingat bahwa dengan kepemimpinannya itu akan dimintai pertanggungjawabkan oleh Allah dan masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wal-afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah, bahwa kesempatan hari ini adalah kesempatan yang sangat berkah sekali dan sangat banyak ilmu untuk kita semuanya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak Prof. Sama-sama. Atas ilmunya untuk kita semuanya, atas waktu dan kesempatannya di tengah-tengah profesor yang sangat sibuk dan padat sekali, tapi masih menyempatkan untuk berbagi ilmu dengan pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah. Baik, dari kami dan tim mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala hilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.